Salam koplar, kita ngobrol sampai kelar. Salam koplar. Bertemu lagi bersama saya, Ketut Parwate, di podcast Koplar, kita ngobrol sampai kelar. Hari ini kita akan mencoba mengulas persoalan dunia kesehatan di Karangasem, terutama dari sisi pelayanan yang ada. Bagaimanapun juga, kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat tentu juga akan didukung oleh fasilitas yang ada. Kebetulan hari ini kami kedatangan narasumber yang sangat familiar. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Karangasem, Bapak Dr. Angga Wirayogi ya? Wirayogi. Ya. Selamat datang, Dok. Selamat datang, Batut. Ya, bagaimana kabarnya, Dok? Baik, terima kasih sudah dikasih kesempatan kami Rumah Sakit Karangasem untuk ngobrol-ngobrol terkait pelayanan yang menjadi tugas kami sehari-hari. Dokter, berarti belum ada setahun ya, Pak? Belum ada sebulan apa? Apa berapa bulan sudah di sana? Menginjak bulan keempat, Desember, bulan keempat ini. Dok, mungkin sebelum kita membahas kepada topik pelayanan kesehatan yang ada, Dok, barangkali boleh tahu, Dok bisa menceritakan fasilitas yang ada, pertama bagaimana dari segi kamar tidurnya, bednya seperti apa, termasuk juga paramedis dan spesialis yang dari sana, bisa diceritakan lebih banyak, Dok, biar masyarakat tahu. Yeah. Terima kasih, Batut. Podcast Koplar, selamat pagi masyarakat Karangasem, khususnya yang menjadi klien kami, rumah sakit untuk pelayanan di bidang kesehatan. Bisa saya jelaskan, Rumah Sakit Karangasem adalah rumah sakit tipe C, tipe C. Jadi kriteria tipe C ini sudah relatif terpenuhi dari segi pelayanan. Kami memiliki unit-unit layanan andalan dan memiliki sumber daya manusia yang sudah lumayan lengkap dan tersedia. Bisa saya jelaskan, kami memiliki unit gawat darurat UGD 24 jam yang siap melayani masyarakat kapanpun dalam 24 jam tanpa libur. Kami memiliki rawat jalan, yaitu poliklinik. Kami memiliki rawat nginap juga yang lumayan jumlah kamarnya. Kami memiliki unit-unit penunjang seperti misalnya radiologi, unit penunjang lab, unit penunjang gizi untuk makan minum pasien. Juga ada yang nggak kalah pentingnya unit pelayanan operasi, kamar operasi. Kami ready di 4 kamar operasi untuk sekarang ini. Nah, kami bisa jelaskan juga RSUD Karangasem memiliki pegawai hampir 1.000 orang. 1.000 orang pegawai. Hampir 1.000 orang. Termasuk yang orang. P3K sekarang. Termasuk yang P3K dan sebagian besar sudah P3K. Jadi yang belum P3K yang rencananya pemerintah ambil sebagai P3K paruh waktu itu masih tersisa satpam, supir, dan beberapa tenaga administrasi. Untuk bed pasiennya sampai saat ini mencukupi, Dok? Untuk ukuran rumah sakit tipe C ini? Iya, kami memiliki bed pasien sebanyak 194 bed. Itu terbagi di 12 ruangan. Yang VIP itu kami namakan Wijaya Kusuma, itu ada 2. Satu Wijaya Kusuma 1 sama WK 2. Yang lainnya terbagi di ruangan-ruangan
Yang dalam kategori tipe C, yang kategori tipe rumah sakit C sudah memenuhi standar KRIS namanya. Jadi standar KRIS itu adalah standar mengenai jumlah bed sama pengaturan jarak kelayakan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Space-nya itu ya, Space-nya itu ya. Kalau dulu jumlah saja, tapi sekarang ada ketentuan KRIS dari Kementerian Kesehatan itu jarak antar bednya harus ada space. Jadi nggak boleh terlalu mepet-mepet. Mungkin ini biar menciptakan pasien lebih nyaman ya, Ray? Iya. Jadi ke depan memang kita pemerintah kita, Kementerian Kesehatan kita sudah lebih terkonsentrasi untuk pelayanan, baik itu kenyamanannya maupun kelengkapannya. Dok, begini dok, bisa diceritakan persoalan pelayanan yang sudah dilakukan rumah sakit umum daerah selaku rumah sakit pemerintah, karena kan belakangan dok banyak juga kami temukan bahwa dalam artian postingan di media sosial misalnya cenderung memberikan sentimen negatif. Bisa dijelaskan dok soal pelayanan rumah sakit ini dok? Saya paham Pak Tut. Jadi banyak sekali kekurangan-kekurangan yang harus saya akui kita miliki di RSUD Karangasem, baik itu masyarakat compare-nya terhadap rumah sakit lain di kabupaten lain atau nanti kalau dibandingkan dengan swasta yang ada di Karangasem. Karena harap dimaklumi, rumah sakit daerah itu adalah rumah sakit yang terkait aturan birokrasi yang tidak segampang di swasta. Betul. Jadi kita harus mengupayakan percepatan perbaikan pelayanan tanpa harus melanggar dari aturan birokrasi dari Kementerian Kesehatan. Ya, nah, disinilah ada ironi. Jadi ketika kami ingin pelayanan cepat, layanan yang nyaman, mirip kayak di swasta, ada benturan-benturan aturan yang harus kami juga turuti sebagai rumah sakit umum milik pemerintah. Tapi saya nggak kehabisan akal di era kepemimpinan kami yang 4 bulan ini saya upayakan, Patut dan masyarakat boleh lihat. Jadi contoh kecil saja di UGD. Jadi masyarakat sekarang nggak dituntut administrasi dulu baru dilayani. Seperti mungkin isu ini lama terjadi di RSUD Karangasem. Sekarang kita layani dulu. Jadi secara psikologi keluarga tenang dulu. Jadi landai dulu psikologinya. Nanti baru diarahkan sama tim kami untuk memenuhi administrasi. Saya buat begitu karena mau diakui ataupun enggak, Patut, kenyamanan itu lebih ke psikologi. Betul. Dengan perlakuan fasilitas yang sama pun, ketika psikologi masyarakat terpenuhi terhadap administrasi terutama, baik itu antrean, baik itu kesusahannya, detailnya, itu sangat menimbulkan persepsi yang negatif. Nah, saya tengahi, saya potong di sana, administrasi nggak usah dulu, dilayani dulu di UGD, karena komplain terbesar di rumah sakit itu di UGD, Pak. Betul, boleh lihat, karena di saat keadaan emergensi, emosional pasien keluarga itu harus kita wadahi sebaik-baiknya. Dengan memotong alur administrasi ini, ternyata penerimaan masyarakat ini salah satu di awal pelayanan yang dilakukan bagaimana mempercepat pelayanan. Mengutamakan dulu pasien mendapatkan pelayanan baru administrasi. Ini juga menjadi harapan Pak Bupati Gusti Budi Parwate. Nah, mungkin terkait sejauh ini dari pola yang sudah dilakukan, berapa persen sudah terlaksana? Saya tidak sombong, Pak Tut, ya, ini sudah hampir sepenuhnya 90%. Jadi teman-teman bisa lihat di 2 bulan terakhir ini komplain di UGD hampir tidak ada. Ternyata kliknya di sana, di kenyamanan administrasi. Begitu juga di Poli. Dengan diterapkannya antrean yang bisa dari rumah online, jadi
pasien tahu jam berapa akan dapat waktu pelayanan di poli. Nah, dengan itu antrian bisa diurai di poli itu. Dan 2 bulan ini udah mulai bahwa ke RSUD Karangasem nggak kesannya akan mengantri lama gitu. Karena udah di rumah bisa Sistem online itu sudah terlaksana. Sudah terlaksana dan sudah ada alatnya. Jadi kayak nonton film di 21 patut bisa bawa barcode pendaftaran dari HP, klik langsung. Sudah begitu sekarang. Okay. Mudah-mudahan Nike bisa mengurai antrian di poli kita. Nah, ini bagian dari salah satu upaya manajemen rumah sakit dalam meningkatkan pelayanan. Pak. Kita masuk ke jajaran direksi RSUD, saya pingin kita concern dulu ke pelayanan. Nah, pelayanan itu ternyata yang kecil-kecil itu sangat bermakna. Iya, betul. Ya, kalau kita ngomongin perbaikan sarana prasarana itu ada hubungannya sama anggaran, tentunya perlu waktu. Yang penting kedepankan pelayanan kepada pasien, kepada manusianya dulu. Iya, kepada kenyamanannya dulu kita upayakan itu, dan ternyata tanggapan masyarakat lumayan itu bisa kita nilai dari kita kan ada portal pengaduan, udah mulai positif sekarang. Sejak kapan berlakunya portal pengaduan itu? Sebenarnya sudah lama, Pak Tut. Tapi yang namanya realisasi itu tergantung orangnya, tergantung keaktifan dari orangnya. Nah, inilah perlu pimpinan, perlu direksi yang rajin mengetok. Kalau secara aturan itu sudah lama, tapi realisasinya perlu diperkuat, rajin memperingatkan, rajin pendekatan humanisnya juga yang gitu. Baik, Pak Direktur, mungkin kita jeda sejenak. Tetap di Kopla, nanti kita lanjutkan lagi. Kita menunggu. Pak Dirut, bisa diperjelas sedikit persoalan bagaimana sistem pendaftaran terhadap pasien yang dilakukan secara online? Silakan, Pak. Jadi masyarakat Karangasem pada kesempatan ini yang pengen jelaskan bahwa jangan takut lagi antrean di poliklinik RSUD Karangasem. Itu kami ada portal yang websitenya RSUD Karangasem. Di sana ada pilihan antrian poliklinik. Nah, ikuti saja, klik pilihannya. Di situ akan dimintain data, nama, nomor rujukan, nama, tanggal berapa dan jam berapa akan muncul. Nah, setelah itu masyarakat akan menerima barcode-nya. Nah, bawa aja barcode tersebut. Nanti di jam yang perkiraan jamnya ada, Pak Tut. Perkiraan jamnya, misalnya Pak Tut mau berobat ke poli interna di hari Senin tanggal sekian, perkiraan jamnya sudah ada. Nanti dengan bawa barcode tersebut, ada alat di sana di poliklinik, 3 alat. Nanti boleh di sana di scan barcode itu, akan keluar muncul kayak semacam stroke. Nah, itu yang dipakai untuk berobat. Simpel sekali. Berarti pemanfaatan alat yang tepat, pemanfaatan sistem yang tepat sehingga tidak terjadi antrian. Tidak terjadi antrian. Ya, Pak. Ya. Mungkin kita masuk kepada segmen lain, Pak, terkait dengan kondisi sarana prasarana yang ada di Rumah Sakit Karangasem saat ini seperti apa, Dok? Rumah Sakit Karangasem ini sebenarnya dari dulu sudah berusaha untuk melengkapi peralatan, baik itu alat kesehatannya di faktor penunjang radiologi, misalnya kayak CT scan, Rongsen, USG. Tapi yang namanya alat kesehatan, Pak Tut, Nike sangat teknologinya itu, kecepatannya itu mirip sama teknologi-teknologi yang lain. Jadi kalau Pak Tut meminta
menanyakan bagaimana kecanggihan, tingkat kecanggihan RSUD Karangasem di peralatan, di Alkes itu sekarang memang relatif sudah tertinggal. Jadi sebenarnya kami butuh perbaikan itu. Butuh perbaikan itu. Tentunya ngomongin masalah perbaikan alat kesehatan itu hubungannya sama anggaran. Nah, saya sudah berpikir untuk tahun depan, jadi anggaran BLUD kita yang sumbernya dari klaim BPJS akan saya efisiensi sebagus-bagusnya, sehingga antara pembayaran obat, bahan habis pakai, dan adalah saya canangkan untuk perbaikan pembelian alat kesehatan yang mampu, yang mungkin. Tentunya tidak di sana aja Pak Tut. Jadi kami juga berusaha mengajukan anggaran ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, karena kalau dibandingkan dengan swasta yang anggarannya besar, ataupun rumah sakit di kabupaten dengan PHD tinggi yang anggarannya dibantu sama Pemda, di Karangasem ini tiang rasa belum bisa begitu. Jadi perjuangannya harus ke pusat. Sudah mulai lakukan terobosan? Sudah. Mudah-mudahan di awal tahun depan proposal kami sudah menemukan lampu hijau, Pak Tut. Mudah-mudahan, didoakan sama-sama. Kembali ke persoalan tadi, Dok. Dengan alat sarana yang ada, Alkes yang ada sekarang ini, apakah itu tidak menjamin pelayanan kesehatan berkualitas di Rumah Sakit Karangasem? Sangat berhubungan, Pak. Sangat berhubungan. Jadi teori pelayanan itu SDM, orangnya. Dalam hal ini spesifiknya kita sebut dokter dan dokter spesialisnya, alatnya, kecanggihan alatnya. Dalam hal ini Alkes yang memegang peranan penting untuk diagnostik, misalnya kayak CT scan. Ya. Di tahun depan kebetulan Kementerian Kesehatan sudah merestui, dan kami sudah menyiapkan sekarang kelistrikannya, ruangannya. Dari segi SDM, Dok, seperti apa, Dok? Kita mampu. Spesialis kita berjumlah 39 orang, hampir lengkap, Pak. Hampir lengkap. Jadi ke depan Kementerian Kesehatan kan pinginnya penilaian rumah sakit bukan tipe-tipe lagi kayak yang sudah. Jadi kelayakan kompetensi. Mudah-mudahan di 2026 akhir atau 2027 awal kompetensi kami meningkat ke Madya, dengan peralatan yang kita perbaiki. Nah, kalau sudah begitu, tidak ada alasan lagi kita merujuk pasien-pasien yang relatif mudah ya, betul. Gitu, keluar daerah. Artinya memang dari SDM sudah ada, sumber dayanya sudah ada. Tapi kok belakangan sering dikeluhkan juga itu, Dok? Apakah dari segi manajemennya bagaimana, Dok? Memang di pelayanan gini, kalau boleh kita berasumsi, berimajinasi, Pak Tut, nggak ada yang sempurna. Ini ke dasarnya dulu. Tapi isu-isu yang terjadi selama ini yang udah mencari jalan tengahnya. Jadi ketika kita mendisiplinkan staf RSUD Karangasem, staf itu termasuk dokter spesialis, perawat, bidan, dan lain sebagainya. Yang lihat tidak bisa kita kayak ngasih tahu anak kecil. Jadi saya harus rubah sistemnya. Basic sistemnya harus saya rubah. Jadi sistem di sana terkait dengan klaim BPJS, terkait dengan sistem absensi, terkait dengan output pasiennya. Kasih tiang waktu, itu sudah saya pikirkan, tiang rasa hasilnya akan cepat. Karena saya buat sistem ketika ada salah satu faktor saja dari staf kita yang tidak disiplin, langsung akan ketemu namanya PRAUD. PRAUD itu semacam temuan dari BPJS yang menggagalkan klaim di diagnosis tersebut. Misalnya Pak Tut berobat ke tiang, ke RSUD dengan keluhan demam berdarah. Ada satu faktor aja yang tidak memenuhi syarat dari sistem, akan gagal, nggak dibayar sama BPJS. Dan kami yang rugi. Kami yang rugi, jelas nanti uangnya itu nggak bisa dicairkan. Jelas jaspelnya berpengaruh, teman-teman dirugikan juga. Jelas untuk modal sarana prasarana yang Pak Tut tanyakan tadi akan terpengaruh juga. Jadi itu memang aturannya, regulasinya seperti itu, Dok? Iya,
di era sekarang BPJS ketat dalam hal itu. Jadi kalau ada salah satu staf kita di rantai klaim itu yang bermasalah, termasuk yang memasukkan data, termasuk petugas memasukkan data, termasuk rongsan misalnya nggak ada, itu nggak bisa diklaim. Saya rasa adil karena dengan begitu staf kita jadinya disiplin. Disiplin ya. Gagal klaim merugikan RSUD, merugikan masyarakat Karangasem. Gitu. Dengan penerapan pelayanan yang sudah Pak Direktur sampaikan tadi, masih ada nggak katakan dalam tanda kutip ini, Pak Direktur, dalam tanda kutip, oknum-oknum yang sengaja merujuk ke pasien ke rumah sakit lain, masih ada? Saya rasa itu sudah masuknya ke ranah personal, Pak Dut, ya. Secara umum, yang rasa sudah nggak berani secara umum. Tapi personal, karena itu ada hubungan mungkin sama rezeki personal, kepentingan bisnis personal, saya akui masih ada. Dan sistem akan saya perbaiki terus, saya perketat terus. Pimpinan sudah instruksi juga sama saya sebagai direktur untuk tidak ragu-ragu dalam menegakkan disiplin. Nah, kalau berbicaranya sudah ke ranah personal, cara saya sebagai pimpinan juga harus personal approach ke masing-masing individu. Nah, kalau misalnya di titik itu saya tidak mampu, tentunya saya sebagai anak buah dari pimpinan, dalam hal ini Pak Bupati, saya akan laporkan apa adanya ke beliau. Beberapa bulan terakhir kami sempat juga ke rumah sakit. Di depan sudah mulai bagus kami lihat. Baru depan dalam artian bagaimana pohon yang begitu lebat itu sudah mulai ditebangi. Bagaimana dengan yang di dalam, Dok? Apakah sudah bisa, Dok, masuk ke dalam sel ruangan-ruangan itu yang sering dikeluhkan, terutama kamar mandi? Sudah nyentuh ke sana, Dok? Begini, Pak Tut. Di era yang lalu, kelemahan yang saya lihat, anggaran kita itu terlalu digeser ke pengadaan modal yang tidak terlalu efektif menurut saya. Seperti apa itu, Dok? Misalnya kita buat suatu bangunan, ambil contoh kantin, yang lihat dengan anggaran segitu memang tidak terlalu efektif. Saya tidak bilang itu jelek dan salah, tapi tidak efektif. Di 2026 saya rapat direksi terakhir, sehabis galungan, saya minta konsentrasi kita ke operasional. Jadi operasional itu meliputi perbaikan kamar mandi, anewenten dumun kita bagusin, baru nanti kalau ada lebih anggaran membuat proyek yang efektif yang baru. Nah, jangan sampai kita membuat proyek yang nggak efektif, sedangkan yang sudah ada nggak terpelihara. Jadi itu saya nggak mau. Kita fokus dulu ke operasionalnya. Betul. Begitu. Saya juga sepakat, bagaimanapun juga kebersihan rumah sakit menjadi etalase pertama dalam artian bagaimana segi kenyamanan pasien dan pengunjung itu loh. Nah, artinya dengan sistem yang dilakukan seperti ini, tentu akan bisa mengurangi keluhan yang ada, keluhan masyarakat yang ada. Semoga, Pak. Tapi begini, Dok, di satu sisi, bagaimanapun juga rumah sakit milik pemerintah, kan seberapa bagusnya pelayanan, pasti dituding miringan itu ada, tudingan miring itu seperti ada. Untuk mengantisipasi seperti ini ke depannya seperti apa? Pada pelayanan sudah bagus, tapi kritik sosial itu masih ada. Karena ini menganggap bahwa rumah sakit ini milik pemerintah. Antisipasi ke depannya seperti apa untuk ini? Kalau di kami, Pak, kritik itu sebenarnya ada dua sisi mata pisau. Kalau tidak ada kritik, Pak Tut, kami juga manusia biasa. Takutnya kami belum terlalu nyaman. Saya perlu ada kritik, itu perlu ada, baik itu dari teman-teman penggiat sosial, teman-teman wartawan, media, ataupun masyarakat pada umumnya. Dan itu kita gunakan, ya introspeksi diri dulu,
Tapi kalau kritik-kritik yang sengaja justru menghancurkan kita, tentunya kita sikapi dengan apa namanya, dengan kesatria. Kita jelaskan bahwa itu tidak benar. Tapi kalau kritik-kritik mengenai kebersihan, itu juga benturan sama aset, Pak. Di negara kita ini, bukan di Karangasem aja, penghapusan aset itu begitu susahnya, begitu berbelit-belitnya, sehingga barang-barang rongsokan yang harusnya bisa kita clear, itu menunggu aturan-aturan lelang yang begitu. Nah, itu juga menghambat kami, Pak. Jadi kritik-kritik teman-teman penggiat media sosial yang bilang basement kita masih kotor ada hubungan sama susahnya penghapusan aset itu. Itu ya. Gitu. Jadi kami udah mau clear nih, Ki. Kalau teman-teman masyarakat awam kan, Ujang dokter nggak nyari aja Madura jual, yang penting nggak korupsi. Tidak semudah itu kan. Ternyata nggak semudah itu. Aset itu tercatat milik pemerintah, dan penghapusannya juga ada aturan yang saya sendiri juga stres. Dan lelangnya itu ada ya. Iya. Nah, sementara yang kami perbuat ya buatkan partisi, rapikan dulu. Saya petik, Dok. Dalam artian begini, Rumah Sakit Karangasem bukan anti kritik. Bukan, sama sekali bukan. Tetap menerima kritik masyarakat, apalagi dengan kritik membangun. Saya sepakat untuk itu, Dok. Barangkali ini pertanyaan mengarah ke sini, Bro, dalam artian Rumah Sakit Karangasem yang sudah berstatus belut, apalagi tipe C, tantangan ke depan justru sangat berat, Dok. Terobosan apa yang Dok akan lakukan ke depannya, Dok? Begini, Pak. Terobosannya ada dua yang utama. Satu, Patut tahu sendiri secara psikologi ke dalam itu harus diperbaiki. Dalam artian begini, kita punya pegawai, walaupun sudah pegawai negeri dan P3K, kalau kesejahteraan mereka tidak bagus, Pak, di zaman sekarang kesejahteraan finansial take home pay itu tidak bagus, tentunya sekuat apapun kita membendeng nggak akan berhasil semangat dengan senyum, dengan keramahan yang seperti ideal itu. Jadi pertama, ini di luar kepentingan pelayanan, di dalam itu harus saya bikin sejahtera, Pak. Salah satunya trik saya adalah memperbaiki remunerasi. Memang pendapatan kita hampir mirip dari tahun lalu, hampir mirip walaupun meningkat sedikit, tapi dengan pengaturan remunerisasi, Jaspel yang dikenal sebelumnya, saya jadikan aturan remunerasi. Nah, itu akan sedikit memenuhi rasa keadilan walaupun nggak bisa sempurna. Nah, ke depan gimana caranya Pang Semangat megai take home pay mereka harus lebih tinggi dari sekarang. Itu tanggung jawab saya. Gimana caranya? Salah satu caranya yang meningkatkan pendapatan. Saya pingin jangan kita 100% tergantung dari BPJS. Memang pemasukan 95% dari klaim BPJS, tapi kita harus ada trik pendapatan selain BPJS. Saya pinginnya memperdayakan yang namanya medical check up ke hotel-hotel, Pak. Ke hotel-hotel, ke swasta-swasta, kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata, tentunya atas restu pimpinan. Dengan begitu, pemasukan lebihnya akan ada di MCU nanti. Nah, kalau ini menunjang pendapatan kita, tentunya Jaspelnya akan drastis naik. Itu dari kiat untuk memperbaiki kesejahteraan teman-teman biar tambah semangat. Pertimbangan dari Jaspel ke remunerasi itu seperti apa? Gini, selama ini saya PR terbesarnya begitu saya masuk RSUD Karangasem sebagai direktur adalah isu ketidakadilan Jaspel. Isu ketidakadilan Jaspel ini, saya lihat kenapa kok semua orang ngerasa nggak berkeadilan. Saya lihatnya kalau kita memenuhi keadilan nominal ke personal itu susah. Nah, saya kembalikan ke aturan. Apa sih aturan pembagian Jaspel sebenarnya? Nah, saya studi ke rumah sakit lain, ke RSUD lain di luar Kabupaten Karangasem, ternyata sekarang harus memenuhi aturan. Aturannya itu namanya aturan remunerasi. Nah, saya anggarkan itu, Pak, 100 juta untuk mengundang ahli dari UGM untuk menggodok peraturan bupatinya lagi, peraturan direkturnya lagi, gimana aturan ditegakkan yang tidak berseberangan dengan Kemenkes. Nah, dengan aturan ternyata meningkat.
di bawah meningkat, walaupun nggak signifikan ya, tapi meningkat. Nah, saya rasa ini dari simulasi terakhir teman-teman di UGD, perawat, semuanya sudah ngerasa, Pak Direktur terima kasih, sekarang udah transparan. Memang tidak memenuhi 100% keinginan personal, tapi dengan tahu masing-masing jaspel direkturi kude, jaspel spesialis berapa, semua orang tahu terbuka. Artinya kesenjangan yang ada sudah mulai bisa terkikis. Iya, jadi rasa puas itu karena sudah tahu dan tidak ada disembunyikan, minimal rasa adil, Pak. Itu udah ya tahunan sebelumnya itu, Dok. Iya, harusnya dilaksanakan. Nah, sekarang saya terakhir di Desember ini penggodokan. Mudah-mudahan di Januari udah jalan remunerasi. Pertanyaannya, meningkat nggak jaspelnya, Dok? Signifikan nggak, Pak Tut? Tapi berkeadilan lumayan. Gimana caranya jaspel meningkat? Ya pendapatannya harus di-up dengan cara tadi. Gitu, gitu, Pak Tut. Baik, Pak Direktur, mungkin kita jeda sejenak. Tetap di Kopla, nanti kita lanjutkan lagi. Membahas persoalan isu yang ada belakangan sempat viral itu, Dok. Bagaimana dokter spesialis yang Pak Direktur miliki dibilang mengakali jam kerja yang mereka lakukan, malah justru bertugas di tempat lain. Bisa dijelaskan terhadap isu ini, Dok, kebenarannya, Dok? Sebenarnya gini, itu yang jelaskan, begitu berita itu di-up di salah satu media, terus terang saya shock waktu itu, Pak. Shocknya gimana? Di sana tertulis bahwa saya yang mengasih pernyataan wawancara di ruangan saya, dan itu sudah saya gunakan hak jawab saya ke redaksi yang bersangkutan bahwa itu tidak benar. Itu perlu digarisbawahi karena apa? Ketika saya menyatakan itu, kesannya semua dokter spesialis di RSUD Karangasem berlaku sama dan berlaku sebagian besar begitu. Padahal kenyataannya tidak, Pak. Mungkin ada oknum-oknum teman-teman spesialis yang sekarang sudah mulai berubah. Dulunya agak malas, mungkin ada kerja di rumah sakit lain, tapi di 2-3 bulan terakhir ini karena direksi baru, ketegasan baru, saya lihat sudah mulai berubah, Pak. Dan perlu saya nyatakan di sini ke teman-teman spesialis, tetap semangat. Kita komitmen sekarang memperbaiki yang lalu, biarlah berlalu. Yang sekarang kita perbaiki melalui sistem semangat baru, direksi baru, komitmen baru. Dan ketika ada pemberitaan itu, kericuhan di Rumah Sakit Karangasem terjadi, Pak. Jadi dampak dari pemberitaan itu, kericuhan terjadi. Seperti apa itu, Dok? Seakan-akan saya memusuhi dan tidak mempercayai kinerja spesialis. Jadi saya di WA dari teman-teman spesialis melalui Pak Kabir juga, dan saya rapatkan cepat. Saya bilang bahwa pernyataan itu bukan dari saya. Saya tegaskan bukan dari sekarang. Dari sekarang juga saya tegaskan bukan dari saya. Dan saya juga udah melayangkan hak jawab. Tapi seperti yang kita bahas tadi, apapun itu, kritik tetap kita terima dengan lapang dada. Sesuai dengan kenyataan yang iya, sesuai introspeksi diri teman-teman spesialis, kita juga teman-teman direksi, kita perbaiki. Yang memang terjadi selama ini begitu, kita perbaiki secepatnya. Kalau yang rajin, tentunya kebanyakan rajin, itu dipertahankan. Begitu. Artinya memang itu berdampak bagaimana yang terjadi di rumah sakit sendiri, tapi bisa diselesaikan, Dok, ya? Bisa diselesaikan. Karena begini, Pak, di rumah sakit itu kalau kita umpamakan pasukan perang, spesialis adalah panglima perang di masing-masing front. Karena salah satu spesialis aja tidak ada di rumah sakit, kita lumpuh. Begitu pentingnya. Jadi perbaikannya memang harusnya, kalau menurut persepsi saya, tidak menimbulkan polemik yang nantinya bisa berakibat penutupan salah satu
poli pelayanan itu kita sangat rugi. Iya, Kita RSUD, Pemda Karangasem, masyarakat Karangasem yang dirugikan. Sebaiknya perbaikannya memang harus humanis, pelan, tapi bukan dalam artian akan melempem tidak ada perbaikan. Saya ada trik untuk perbaikan ke depan. Mungkin kembali lagi loh soal ke gini dok, soal pelayanan kita terhadap cuci darah seperti apa dok perkembangan sampai saat ini? Oke, cuci darah kita jelaskan di RSUD Karangasem ada 31 alat dari 2 perusahaan, Pak Tun. Nah, 60 sampai 70% masyarakat gagal ginjal kita sudah terlayani. Tapi kita punya PR, ada 30% dari yang harusnya cuci darah di RSUD Karangasem terpaksa kita rujuk ke luar daerah. Tentunya ada yang di Klungkung, di Gianyar, karena kekurangan alat hemodialisa. Ke depan kami ingin menambah alat itu dengan kelayakan yang studinya udah kami lakukan. Sekarang 31 alat ya? Ya. Hanya bisa menangani pasien 70%-nya. Jadi kalau mau ideal harus 50 sampai 60 alat. Gitu. Ada rencana untuk penambahan itu? Ada. Kalau di cuci darah kan agak spesial, betul. Jadi kalau kita pengadaan, pembelian alatnya, pemeliharaannya yang susah. Jadi di mana-mana pun di seluruh Indonesia ini tidak ada rumah sakit yang membeli alat cuci darah. Yang bisa bersama rekanannya, rekanan KSO dari pihak ketiga. Ya, itu pun harus dilihat kompeten tidaknya alatnya yang memenuhi standar, karena ini berhubungan sama nyawa orang. Ya, betul. 1 kali gagal cuci darah itu fatal, gitu. Terus dari segi finansial juga kita harus pikirkan, karena selama ini pengeluaran bahan habis pakai kita yang besar, yang kita sampai kadang-kadang stres untuk menangani itu, justru paling besar kita noroknya di unit cuci darah. Makanya saya harus nyari solusi gimana caranya kerjasamanya biar kita rumah sakit tidak norok ke biaya per sekali cuci darah itu. Kalau kita norok, Pak, ini kan kontinu besar dan tiap bulan lama-lama habis uang rumah sakit, bisa belepotan gitu. Berarti masyarakat yang cuci darah itu ya, pasien cuci darah di Karangasem tinggi ya, Dok, ya? Tinggi. Tinggi sekali dan harus kontinu 2 kali seminggu. Itu ada perusahaan yang bekerja sama kita membeli bahan habis pakainya, alat dipinjemin, selama ini jalan. Cuman ada biaya-biaya tertentu yang harus kita norok, seperti pembuangan alat limbah medis, listrik, itu yang harus kita perbaiki, Pak Tut, sehingga tidak rugi dengan volume yang banyak segitu setiap bulan kan jadinya. Ya, betul. Ya, makanya perlu dikaji ulang tentang pembiayaan cuci darah yang harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Berarti kedepannya untuk penambahan alatnya tentu tetap juga kerjasama dengan kayak tetap. Kita harus pintar-pintar memilih mana perusahaan dengan bahan habis pakai yang relatif murah tapi tetap efektif, biar tidak rugi, itulah istilah simpelnya. Ya. Untuk jantung masih jalan nggak? Untuk gini ya, alatnya masih ada kan? Masih ada dulu itu? Masih. Zaman Dr. Bambang itu? Paru ya. Masih ada nih. Ya, di ke depan rumah sakit kita kan dituju sebagai pusat KJSU dan Obgyn. Jadi kita harus lengkapi alat cath lab jantungnya, tentang ruang sitotoksik namanya untuk kemonya, biar nggak orang-orang kita kan selama ini kemo ke Denpasar. Ya. Nah, itu ke depan PR saya itu harus lengkap semua, gitu. Tentunya dengan ditunjuk ini, Kemenkes juga tidak membuang kita. Mereka juga tanggung jawab ngasih kita peralatan. Sebagai rumah sakit pemerintah itu loh. Dari meskipun prasarana yang ada sudah lama, alkas yang lama, tapi kan masih layak nih, Dok, ya. Masih layak. Dan itu sudah lengkap semua. Relatif lengkap. Yang
lahir mungkin dok, harapan Pak Direktur selaku pengendali Rumah Sakit Karangasem pada masyarakat Karangasem seperti apa? Bisa disampaikan harapan bagaimanapun juga rumah sakit ini milik pemerintah, milik masyarakat sendiri. Artinya apapun itu masyarakat bisa menggunakan fasilitas yang ada. Bisa disampaikan dok harapannya? Baik, teman-teman masyarakat Karangasem pada umumnya, di kesempatan ini di podcast Koplar, saya Dr. Angga Wirayogi ingin menghimbau begini. Rumah sakit ini, RSUD Karangasem adalah milik kita bersama, milik teman-teman masyarakat pada umumnya. Maka dari itu tolong kasih kesempatan kami berbenah. Yang nggak boleh terjadi adalah begini Pak Tut, a priori. Kalau di benak masyarakat rumah sakitnya sudah jelek dan akan selamanya jelek, itulah yang membuat kami akan tetap jelek. Saya harap di kesempatan ini, saya mohon trust-nya, saya mohon kepercayaannya. Kasih kami kepercayaan para pegawai negeri ini untuk bekerja. Nanti ketika ada yang kurang, tolong masukkan ke kami, ke pimpinan kami. Nanti lihatlah hasilnya. Saya berjanji perbaikannya walaupun tidak cepat dan signifikan akan terus ada perbaikan. Dan pada kesimpulannya kami berharap masyarakat Karangasem mempercayai RSUD Karangasem sebagai rumah sakit yang layak untuk berobat, untuk rawat inap, untuk operasi, dan untuk semuanya. Dengan adanya kepercayaan itu, kami akan ikut terdongkrak semangat kami. Intinya kepercayaan, Pak Tut. Baik pemirsa, kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Dan di Karangasem sendiri, rumah sakit umum daerah memiliki fasilitas yang lengkap untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Artinya sebagai rumah sakit milik daerah, tentu diharapkan bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Demikian obrolan saya bersama Dr. Angga Wirayogi selaku Direktur Rumah Sakit Karangasem dalam Koplar. Makasih dok. Makasih Pak Tut. Salam Koplar. Kita ngobrol sampai kelar.